Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oleh, gimana nih kabarnya? Oke, hari ini saya Sinta Pratianti bersama-sama dengan kamu. Kita akan membahas sejarah pembahasan tryout nasional UTBK 2020 ke-8. Nah, sebelum itu saya mau nanya dulu nih sama kalian. Sudah belum untuk mencoba mengerjakan soal-soal paket kejar? Nah, kalau belum, coba ya terus latih untuk mengerjakan paket-paket kejar, atau enggak, kalau misalkan kamu tidak punya, silakan hubungi saja FORBD atau boleh tanya ke tim support dari OLE. Lalu, jangan lupa juga untuk ikut bimbel online RBD, karena itu pasti sangat bermanfaat untuk kamu. Oke? Nah, supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja kita bahas pembahasan TO8 sejarah. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita langsung saja ya. Untuk nomor 1, nah ini. Di TO ke-8 sejarah ini, untuk soal nomor 16, ditanyakan pada zaman di mana belum mengenal tulisan. Nah, berarti zaman ini dinamakan zaman prasejarah. Jangan lupa ya, jadi zaman di mana kita belum mengenal tulisan, itu disebut zaman prasejarah atau praksara. Ini. Nah, di soalnya, antara ayah dengan anak pasti menyalurkan ilmu pengetahuan, norma, adat istiadat, menggunakan tradisi lisan. Nah, salah satu di bawah ini, yang termasuk tradisi lisan folklore adalah kita harus tahu dulu. Jadi memang di masa praaksara ini, karena mereka belum mengenal tulisan, jadi segala bentuk ilmu pengetahuan, norma, itu semuanya diturunkan secara turun-temurun lewat lisan. Nah, ini yang disebut dengan tradisi lisan. Nah, kebudayaan ini, mau kebudayaan ataupun tradisi lisan ini dinamakan folklore. Atau sering disebut juga dengan cerita rakyat. Itu ya yang kamu pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang tradisi lisan folklore, jadi bisa kita artikan bahwa folklore ini adalah adat istiadat tradisional, berarti bisa dalam bentuk kebudayaan dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi ingat ya, tidak dibukukan. Karena sesuatu yang dibukukan itu pasti ada tulisannya, sedangkan ini masa di mana kita belum mengenal tulisan. Nah, contoh-contohnya dari folklore ini bisa kaitannya dengan mitos. Contohnya saja misalnya seperti Nyi Roro Kidul atau enggak legenda. Legenda juga banyak jenisnya. Ada legenda alam gaib, kayak misalkan cerita tentang asal-usul hantu-hantu di Indonesia. Terus ada dongeng. Dongeng kan kita seringnya denger ya dongeng, kayak misalkan cerita si Kancil atau Timun Mas dan sebagainya. Lalu nyanyian rakyat. Mungkin dulu sebelum banyaknya permainan-permainan modern saat ini, banyak anak-anak yang memang suka main di luar rumah dengan melakukan permainan rakyat atau enggak minimalnya dengan melakukan nyanyian rakyat gitu loh. Dan yang terakhir, yang bagian dari folklore ini, contoh lainnya adalah upacara adat. Banyak beberapa di wilayah di Indonesia, tapi sekarang masih melakukan upacara adat. Misalnya, kalau misalkan di Jawa Barat, itu ada upacara Seren Tahun di Kuningan. Itu upacara seperti apa ya, syukuran kalau misalkan pergantian tahun atau enggak ada panen dan sebagainya, itu menggunakan upacara adat Seren Tahun. Itu ya. Nah, jika kita lihat opsi di soal, coba kamu sambil lihat juga ya. Jadi di zaman praaksara mana sih di opsi di bawah ini yang ada di layar kamu itu tradisi lisan folklore? Contohnya ya, contoh dari tradisi lisan folklore yang mana kira-kira? Yang A gimana? Cerita Nyai Dasimah mencari cinta. Oke, mungkin kalian sering dengar ya tentang Nyai Dasimah. Tapi memang cerita tentang Nyai Dasimah ini bukan bagian dari tradisi lisan folklore. Jadi ini bukan. Saya tandai ya, itu bukan. Nah, terus berikutnya, yang B, bawang merah dan bawang putih. Nah, sering dengar kan cerita tentang bawang merah dan bawang putih? Itu bagian dari apa? Nah, dongeng bukan. Nah, betul. Jadi ini bisa bagian dari tradisi folklore atau dongeng. Sebenarnya kita bisa langsung dapat jawabannya ya, tapi kita bahas dulu aja.
Nah, terus yang ketiganya ada Sangkuriang dan Bandung Bojonegoro. Sangkuriangnya sebenarnya betul, itu bagian dari legenda. Tetapi penjudulan di sini itu adalah Sangkuriang dan Bandung Bojonegoro. Tidak ada tokoh dalam dongeng atau legenda penamaannya Bandung Bojonegoro. Yang ada Bandung Bondowoso, itu dalam legenda cerita Roro Jonggrang. Itu ya. Nah, jadi ini pun bukan. Sangkuriangnya betul, tapi karena satu penjudulan dengan Bandung Bojonegoro jadi tidak. Terus kisah Sakadang Kuya jeung Endog. Ada sebenarnya dongeng tentang Sakadang Kuya jeung biasanya kuya kura-kura ya. Jadi kuya itu bahasa Sundanya kura-kura. Ada memang cerita dongeng berkaitan dengan kura-kura dan kelinci gitu ya. Jadi tidak ada nih kalau misalnya opsi yang ini Sakadang Kuya dengan Endog gitu ibaratnya. Oke, terus cerita maling kandang ayam. Nggak ada ya. Ini pasti pengecohan dari cerita Malin Kundang, tapi itu pun bukan maling, tapi Malin Kundang. Itu cerita legenda di wilayah, legenda perseorangan ya, di wilayah Sumatera Barat. Itu, ini pun tidak. Gitu ya. Jadi jelas sih sebenarnya jawabannya, bahwa jawabannya adalah dongeng bawang merah dan bawang putih. Kamu juga tahu kan ceritanya tentang bawang merah yang jahat, bawang putih yang baik, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata dongeng ini pun memiliki banyak makna. Dari cerita bawang merah bawang putih ini kita bisa dapetin makna kalau kita nggak boleh jahat sama orang lain. Walaupun misalkan dia adalah adik tiri kita, atau misalkan kalau kita sebagai memposisikan diri sebagai ibu tirinya bawang putih, ya kita pun tidak boleh jahat kepada anak tiri kita. Lalu kan di cerita bawang merah bawang putih ini diceritakan bahwa bawang putih mendapatkan hadiah dari seorang kakek-kakek, terus dia ambil yang kecil, dan ternyata isi yang labu yang kecil ini isinya itu banyak sekali perhiasan dan uang. Sedangkan bawang merah dengan ibunya itu lebih memilih labu yang besar, dan ternyata karena memang mereka serakah, jadi akhirnya apa yang mereka pilih yang besar itu isinya ternyata bukan perhiasan, ternyata hewan-hewan berbisa seperti ular dan sebagainya. Itu ya. Oke, ini sudah jadi jelas ya bahwa tradisi lisan folklore di dalam soal ini yang termasuk ke dalam situ adalah yang B. Jangan lupa juga ya contoh yang lainnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kita ke nomor, nah ini ya jawabannya. Kita langsung lanjut nomor ke soal nomor 17. Yang ditanyakan di soal ini adalah, salah satu peninggalan pada masa praaksara adalah waruga yang berfungsi sebagai coba saya, kamu lihat nih, di foto, itu foto yang saya tampilkan di layar itu adalah contoh dari waruga. Jadi, di masa praaksara ini, ada dua jenis kubur batu ya. Jadi, ada waruga dan juga ada sarkofagus. Jadi, kubur batu, itu ada sarkofagus dan waruga ini. Nah, kalau sarkofagus dia itu kubur batu yang bentuknya lonjong. Kalau kita mau bandingkan dengan waruga ya, bentuk lonjong atau seperti keranda. Jadi lebih panjang gitu. Sehingga penempatan jenazahnya itu ditidurkan, lurus saja. Sedangkan kalau misalnya waruga, bisa kamu lihat di gambar itu bentuknya kubus, bahkan ada juga yang bulat ya. Dan waruga yang ada di sini ini waruga yang ada di wilayah Sulawesi, orang Minahasa ya yang punya. Jadi ini tuh bisa kita simpulkan bahwa waruga jelas tadi ya, kubur batu berbentuk kubus atau bulat di Indonesia ditemukan di Sulawesi, tepatnya di Minahasa. Nah, untuk penempatan mayatnya sendiri, karena bentuknya kubus, dan memang kalau kamu lihat itu tidak terlalu besar, jadi posisi mayatnya itu dijongkokkan dan terlipat gitu loh, seperti orang jongkok gimana sih? Ya, seperti itu kurang lebih ya. Tuh. Jadi jelas ya penjelasannya, kalau soal nomor 17 ini ya waruga berfungsi sebagai ya penyimpanan jenazah. Gitu. Sama juga seperti sarkofagus. Ya. Oke. Udah jelas ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Soal nomor 18. Yang ditanyakan di sini adalah kerajaan Hindu yang menggunakan uang gobog adalah, nah, saya bisa kamu lihat di gambar itu yang sebelah kanan ada lingkaran ya, uang lah ya, itu nama uang gobog.
uang gobok wayang yang ada di Indonesia itu. Nah, untuk uang gobok sendiri, itu kalau misalnya kita lihat dari segi bentuknya, ya lingkaran saja gitu. Lalu tengah-tengahnya itu ada lubang lah, kadang bisa lingkaran, kadang juga segitiga itu. Nah, ini itu adalah hasil dari akulturasi datangnya pedagang Cina yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi awalnya itu bukan di Indonesia, jadi bukan asli lokal Indonesia. Tapi ini dari luar, khususnya dari pedagang Cina. Lalu kita tanda kutip ya Majapahit saat itu akhirnya mengembangkan uang ini, walaupun memang adaptasinya memang ukuran si uang ini, koin ini lebih kecil dan desainnya sedikit berbeda karena kalau kita lihat desainnya kalau yang di Indonesia itu menggunakan gambar wayang, beda dengan yang lain gitu ya. Nah, terus jadi si uang gobok ini bukan menjadi mata uang sebagai alat tukar, tapi hanya sebagai kayak seperti di Cina atau di Jepang. Jadi uang gobok ini hanya sebagai alat tukar untuk apa ya? Pokoknya untuk persembahan di kuil, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ke kuil, kalau kita mau ngasih koin ya koin ini yang digunakan. Jadi bukan jadi alat tukar di pasar. Beda lagi. Jadi kalau alat tukar di pasar itu ada namanya mata uang mak. Sesuai dengan berita dari Tiongkok itu dijelaskan bahwa di wilayah Majapahit yang disebut Majapahit ya walaupun penamaannya pelafalannya bukan Majapahit. Di wilayah Majapahit itu mereka menggunakan kepingan-kepingan emas atau enggak perak gitu. Jadi tidak berbentuk seperti ini gitu ya. Oke, jika kita lihat ke opsi, memang sih jawabannya jelas Majapahit ya, tapi saya ingin menunjukkan dulu. Kalau untuk Sriwijaya, jelas Sriwijaya Melayu Pajajaran itu ada banyak literatur berkaitan dengan mata uang mereka. Mereka menggunakan mata uang dari emas dan perak. Tetapi untuk gambarannya belum terlalu jelas gitu. Apalagi ada beberapa kerajaan yang memang tidak didapatkan gambarnya seperti apa koinnya gitu. Untuk Sriwijaya, gambar ini pun ini masih kemungkinan. Jadi sempat ada penggalian di wilayah bekas kebakaran hutan gitu ya. Terus ternyata ditemukan ada pertama cincin emas, terus pas udah digali-gali ternyata ada lagi koin-koin kepingan seperti ini. Kemungkinan besar ini merupakan peninggalan dari Sriwijaya, tapi masih kemungkinan ya. Kalaupun memang betul ya berarti gambarannya seperti ini gitu. Nah terus kalau untuk Mataram, nah justru koin emas itu ditemukan pertama kali yang paling tua ya, yang kita sudah yakin gitu, itu di masa Mataram Sailendra. Nah ini bentuknya koin emas gitu ya, masa Mataram Sailendra. Lalu selanjutnya Majapahit yang tadi saya jelaskan itu, nah ini disebut mata koin dari emas, namanya uang mak. Nah ini jadi bentuknya tidak sama rata, yang jelas itu kepingan-kepingan dari emas atau enggak perak gitu. Kenapa ini bisa digunakan? Karena ada cap. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan lebih jelas, itu ada cap kerajaan Majapahit. Nah, hanya kepingan-kepingan emas yang ada cap ini yang bisa digunakan untuk alat tukar. Ya, kalau yang lainnya kalau ada kepingan emas atau perak tapi tidak ada capnya berarti tidak bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Pajajaran Melayu sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi literaturnya jelas untuk kerajaan ini pokoknya Sumatera dan juga Pajajaran itu menggunakan mata uang emas dan perak tapi tidak jelas gambarannya. Oke, jadi jelas untuk soal nomor 18 ini jawabannya Majapahit. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 19. Di nomor ini yang ditanyakan adalah dalam sebuah konvensi yang dilakukan oleh Inggris, yakni Convention of London, Inggris harus menyerahkan wilayah kepada Belanda. Wilayah yang dimaksud adalah, jadi ada beberapa wilayah di dalam Convention of London yang ada yang dibarter, ada yang diberikan, gitu. Kurang lebih seperti ada yang tetap oleh Inggris, gitu ya. Nah, kita bahas dulu Convention of London-nya. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang penjajahan Inggris di Indonesia, memang itu dia ada dari 1811 sampai 1816. Tetapi sebenarnya konvensi ini sudah ada sejak tahun 1814 gitu ya. Nah ini Convention of London di tahun 1814 ini yang pertama pasalnya itu atau ketentuannya adalah Hindia Belanda atau yang sekarang disebut Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Nah, kenapa sih ada Convention of London? Jadi ini ada hubungannya dengan Konvensi Wina, tapi Konvensi Winanya yang pengakuan kekalahan Napoleon Bonaparte.
Prancis gitu. Jadi intinya dari Konvensi Wina ini, peta politik di Eropa kembali lagi seperti semula. Sehingga Inggris pun harus mengembalikan beberapa wilayah jajahan dia setelah pengambil alihan dari Prancis itu dikembalikan kepada negara sebelumnya gitu, sebelum dipegang Prancis. Salah satunya ini Hindia Belanda, Indonesia, ya. Ketentuan yang kedua adalah beberapa jajahan yang lain seperti Ceylon yang sekarang disebut Sri Lanka, lalu Cape Colony yang sekarang disebut Afrika Selatan, dan Guyana itu tetap dipegang oleh Inggris, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ada wilayah namanya Cochin, sekarang tuh disebut India, di Pantai Malabar, diambil alih oleh Inggris dan Bangka diserahkan. Jadi kayak barter gitu loh kalau untuk Bangka. Karena kan gini, Belanda itu ingin menerapkan kebijakan Pax Nederlandica kan. Pax Nederlandica itu menyatukan seluruh wilayah jajahan Belanda di Nusantara. Nah, dengan cara apa? Masalahnya adalah Bangka dan Belitung saat itu masih dipegang oleh Inggris. Memang bagian dari jajahan Inggris gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk yang di Convention of London ini baru Bangka saja, baru nanti di 1824 Belitung diberikan kepada Belanda. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya nomor 19 adalah Hindia Belanda atau Indonesia. Itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Soal nomor 20 yang ditanyakan itu adalah hukum tertua di dunia tercatat ada pada masa peradaban Mesopotamia. Jadi, peradaban Mesopotamia ini merupakan peradaban yang paling tua. Bahkan disebut the cradle of civilization. Itu. Nah, yang ditanyakannya adalah salah satu hukum di Mesopotamia yang mengatur tentang hukum pembalasan seperti mata bayar mata atau misalkan tangan bayar tangan, itu terjadi pada masa siapa? Gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa undang-undang di masa peradaban Mesopotamia ini. Nah, yang pertama itu ada undang-undang di masa bangsa Sumeria, yakni disebut Undang-Undang Urnamu. Isinya memang banyak ya. Saya tidak bisa menuliskan semua di sini. Tapi yang jelas, kesimpulan dari semua isi Undang-Undang Urnamu itu adalah, jika kamu melakukan suatu kesalahan, kamu akan diganjar hukuman tertentu. Tidak, memang misalkan ketika ada pembunuhan harus dibunuh juga. Tetapi tidak semuanya harus mata dibayar mata. Kurang lebih seperti itu. Beda dengan yang satunya lagi. Di masa berikutnya, kan setelah Sumeria ada Akkadia, setelah Akkadia ada Babilonia Lama kan. Nah, di masa Babilonia Lama, ada seorang raja bernama, atau ya raja lah boleh kita sebut, atau pemimpin lah ya, karena memang penamaannya bukan raja. Jadi ada seorang pemimpin di masa Babilonia Lama bernama Hammurabi. Dia mencoba untuk membuat Kodeks Hammurabi. Gambarannya seperti di layar ya. Nah, Kodeks Hammurabi ini berisikan tentang hukum pembalasan. Mata bayar mata, misalkan gitu. Kalau misalnya sebenarnya kayak tadi pembunuhan sama ya seperti Urnamu, tapi tidak semuanya dibalas sama. Kayak misalkan kalau misalkan di Kodeks Hammurabi, ketika kamu membanjiri ladang orang, ladang kamu pun harus dibanjiri, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Urnamu tidak sampai gitu, kayak misalkan paling didenda atau ada hukuman tertentu, kurang lebih gitu ya. Nah ini, jadi dua undang-undang ini yang ada di masa Mesopotamia, seperti itu dulu. Sebenarnya sudah bisa terlihat sih jawabannya, tapi kita lanjut dulu ya, kita bahas opsinya. Nah, ada Undang-Undang Yustianus, itu di masa Yustianus gitu loh. Ini merupakan hukum Yustianus atau Undang-Undang Yustianus ini merupakan kumpulan undang-undang yang dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi Yustianus. Makanya dinamakan UU Yustianus. Ya. Lalu berikutnya, kalau Urnamu Hammurabi sudah kita bahas ya tadi ya. Jadi kita lewat saja untuk di opsi ini. Kita langsung ke Darius. Darius ini sebenarnya pemimpin dari Persia. Kalau kita mempelajari Mesopotamia, jadi satu wilayah ini itu dikuasai oleh para pendatang. Pertama, Sumeria. Kedua, Akkadia. Ketiga, bangsa Amorit yang menamakan dirinya peradaban Babilonia Lama. Terus yang keempatnya, ada bangsa Assyria. Yang kelima, Babilonia Baru yang ditempati oleh bangsa Kaldea. Dan baru terakhir adalah Persia. Itu. Jadi dari sini salah satu pemimpin dari Persia. Ya bagian lah, bolehlah bagian dari Mesopotamia itu ya. Nah, dari sini sempat menguasai Mesir, akhirnya dia melakukan kodifikasi undang-undang. Kurang lebih seperti itu. Tidak membuat undang-undangnya yang baru, tapi hanya membuat kodifikasinya saja. Kurang lebih seperti itu.
Oke, kita lanjut ya. Nama di bawah yang opsi E itu Asurbanipal. Asurbanipal ini adalah pemimpin dari bangsa Assyria. Tadi saya bilang ya, Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama, Assyria, Babilonia Baru, baru Persia. Nah, Asurbanipal ini pemimpin dari bangsa Assyria. Itu. Jadi dia pun salah satu pemimpin Mesopotamia gitu. Nah, kenapa sih nama dia terkenal? Karena dia berhasil membuat perpustakaan kuno tertua di dunia. Itu. Isinya ada 22.000 lempeng tanah liat, berisi tentang ada kamus, ada sejarah, ada politik, pemerintahan, ekonomi, banyak. Undang-undang pun banyak dikumpulkan di perpustakaan kuno milik Asurbanipal ini. Seperti itu. Oke, sudah jelas untuk soal nomor 20? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini ya. Jadi jawabannya untuk nomor 20 ini adalah Hammurabi. Nomor 21. Di opsi terakhir ada E. E itu Versailles ya. Nanti akan muncul sendiri. Oke, nomor 21 ini yang ditanyakan adalah kemenangan Ho Chi Minh atau nama lainnya adalah Nguyen Ai Quoc dalam Perang Indochina II. Tanda kutip yang disebut Perang Indochina II ini adalah Perang Vietnam. Akhirnya mengharuskan Vietnam bersatu lewat perjanjian. Nah, kalau kamu lihat foto paling kanan layar kamu, itu adalah foto dari Ho Chi Minh. Itu ya. Ho Chi Minh adalah pemimpin Vietcong semasa Perang Vietnam. Gitu. Kenapa sih dia melakukan Perang Vietnam melawan Amerika Serikat? Karena memang ini bentuk dari kekecewaan dia terhadap perjanjian Jenewa di masa sebelumnya. Jadi Perang Indochina itu ada dua. Ada Perang Indochina I, itu Vietnam dan wilayah Indochina lain melawan Prancis, itu tanda kutip perang kemerdekaan kurang lebih gitu ya. Sedangkan Perang Indochina II ini khusus untuk Vietnam dan Amerika Serikat. Karena tadi kekecewaannya terhadap perjanjian Jenewa yang membuat Vietnam terbagi dua. Padahal seharusnya tetap satu. Berkaitan dengan Perang Vietnam atau Perang Indochina II ini, yang terjadi sekitaran tahun 1954 sampai 1975, bahkan penyatuannya itu 1976. Ini selesai lewat perjanjian Paris yang di tahun 1973. Jadi perlu diketahui bahwa perjanjian Paris ini banyak sekali. Nah, untuk yang Vietnam ini khususnya ke tahun 1973 itu ya. Oke, jadi isi ketentuan perjanjian Paris ini yang pertama, pada awal 27 Januari, pokoknya perjanjian Paris ini di tanggal segitu, 27 Januari 1973. Jadi pokoknya tengah malam 27 Januari ini harus ada gencatan senjata di tempat. Jadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan sudah tidak boleh ada lagi peperangan, harus berhenti dulu sementara. Nah, terus poin keduanya, secepat gencatan senjata dimulai, secepat itu pula pasukan AS akan menarik diri. Pokoknya semenjak 27 Januari tahun 1973, AS tentaranya harus ditarik paling lama itu sampai 60 hari ke depan. Itu berarti sekitaran Maret, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu isi yang ketiga itu akan ada perundingan antara kedua belah pihak, tanda kutip Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan ya. Vietnam Utaranya, nama gerakannya adalah Vietcong, dan Vietnam Selatannya disebut pihak Saigon. Lalu yang terakhir itu, yang keempat, penyatuan kembali Vietnam akan dilaksanakan selangkah demi selangkah melalui cara-cara damai. Sehingga sebenarnya Vietnam benar-benar satu menjadi negara komunis itu tahun 75 itu. Tapi benar-benar nyatunya itu tahun 76. Jadi memang selangkah demi selangkah, tidak langsung setelah perjanjian Paris ini langsung mereka bersatu gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita menjawab, sebenarnya sudah kelihatan sih jawabannya apa, tapi kita bahas aja dulu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa untuk perjanjian Paris ini, banyak perjanjian yang diberi nama perjanjian Paris. Kamu boleh sambil googling nanti ya, setelah menonton pembahasan TO ini. Banyak banget, sampai saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Lalu Potsdam. Potsdam itu adalah perjanjian kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua. Jadi, kubu dari fasis ini, seperti Jerman, Jepang, Italia, itu masing-masing harus menandatangani perjanjian kekalahan, gitu ya. Oke. Perjanjian Jenewa atau Konvensi Jenewa pun itu banyak gitu ya. Saya juga tidak bisa menyebutkan di sini. Tapi yang jelas kalau konteksnya dengan si Perang Vietnam, berarti ini Perang Jenewa, Perjanjian Jenewa tahun 1954. Itu ya. Kalau yang pasca Perang Indochina I. Nah, terus opsi D-nya San Francisco. Itu merupakan perjanjian kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Gitu.
Jadi kalau Jerman tadi Potsdam, DPD 2 ya, DPD 2 yang Jepangnya San Francisco, kalau misalkan si Italianya itu perjanjian Paris. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa perjanjian Paris itu banyak. Nah, yang terakhir opsi E, Versailles atau Versailles itu perjanjian kekalahan Jerman di Perang Dunia I. Jadi kubunya Jerman di Perang Dunia I itu kan Jerman, Austria-Hungaria, lalu ada lagi Bulgaria, Italia kan keluar ya di Perang Dunia I, keluar dari si kubunya si Jerman, lalu ada Turki Utsmani, itu tuh masing-masing harus menandatangani perjanjian kekalahan juga. Nah, ada tadi kan kalau Jerman Versailles, itu ada Saint-Germain, ada Trianon, ada Sevres dan sebagainya, gitu ya. Ini, jadi jelas jawabannya nomor 21 adalah A. Nah, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yakni nomor 22. Yang ditanyakan di nomor 22 ini adalah, akhir abad ke-20, Perang Dingin berakhir karena keruntuhan Uni Soviet, yang disebabkan oleh salah satunya kebijakan tentang membangun ulang perekonomian Uni Soviet yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev. Jadi, Uni Soviet runtuh itu sekitaran tahun 1991 ya. Nah, foto yang di sebelah kanan itu adalah foto Mikhail Gorbachev gitu. Jadi Mikhail Gorbachev sebenarnya membuat beberapa kebijakan. Contohnya misalkan A ya, demokrasi ya. Jadi kan sebenarnya pemerintahan komunis itu tidak ada pemilu, lalu partainya pun tunggal gitu ya. Tetapi ternyata Mikhail Gorbachev ini memberikan sebuah kebijakan, demokratisasi. Artinya apa? Jadi pemerintah harus berdasarkan rakyat atau demokrasi. Kan kita tahu sendiri demokrasi ini adalah pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan kalau misalkan komunis kan tidak seperti itu ya. Memang betul konteksnya ke arah rakyat, tapi secara prakteknya tidak rakyat banget gitu ibaratnya. Oke, terus berikutnya perestroika. Perestroika itu adalah restrukturisasi ekonomi. Jadi ekonominya dibangun ulang gitu loh. Nah, cuman memang Mikhail Gorbachev ini memberikan unsur liberal. Jadi kan ekonomi liberal itu ada ya, jadi kalau kita bandingkan antara komunis dan liberal, liberal itu dia mengoptimalkan kerja dari swasta. Sedangkan kalau komunis itu semuanya perekonomian itu, kalau tanda kutip kita ngomong ekonomi komunis, sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan, kurang lebih seperti itu. Nah, Mikhail Gorbachev mencoba untuk memberikan kebijakan perestroika ini, karena kan memang secara ekonomi sejak tahun 1970-an, Uni Soviet mulai mengalami keruntuhan. Bukan keruntuhan, tanda kutip tingkat perekonomiannya mulai berkurang. Hingga akhirnya tahun 91 betul-betul runtuh, kurang lebih gitu. Nah, prosesnya dari tahun 70-an, pokoknya semenjak dia menjabatnya 85, itu mulailah dibangun ulang ekonomi Uni Soviet gitu. Nah, terus kalau untuk kebijakan destalinisasi itu bukan di masa Mikhail Gorbachev. Jadi itu di masa Nikita Khrushchev. Fotonya itu ya. Nikita Khrushchev ini banyak sekali bertentangan dengan Stalin. Jadi pemimpin Uni Soviet itu kalau kita runut ya, paling awal kan Lenin. Setelah Lenin itu Stalin. Setelah Stalin itu ada Nikita Khrushchev. Setelah Nikita Khrushchev itu ada Leonid Brezhnev. Setelah Leonid Brezhnev itu ada Yuri Andropov, baru Mikhail Gorbachev. Jadi Gorbachev adalah pemimpin terakhir dari Uni Soviet, karena setelah itu kan sudah berubah lagi. Bukan lagi Uni Soviet, tapi Federasi Rusia. Nah, di masa Nikita Khrushchev ini, karena memang dia sangat bertentangan dengan Stalin, akhirnya dia banyak melakukan destalinisasi. Gitu. Jadi maksudnya apa? Itu kebijakan untuk menghapuskan kebijakan semua yang ada di masa Stalin. Gitu ya. Oke, lanjut. Glasnost. Glasnost itu adalah keterbukaan politik. Jadi kebijakan ini ada untuk menunjang perestroika. Jelas perestroika yang memberikan unsur liberal ini ditolak oleh parlemen Uni Soviet, sehingga akhirnya Gorbachev membutuhkan dukungan dari rakyat dan media massa, sehingga dia membuat kebijakan Glasnost. Gitu. Walaupun pada akhirnya perestroika dan Glasnost ini membuat akhirnya Uni Soviet menjadi runtuh. Nah, terakhir kebijakan dari Mikhail Gorbachev yang ada di opsi ini ada Uskoreniye. Uskoreniye itu adalah mekanisme percepatan ekonomi, ini menunjang perestroika juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi jelas jawabannya kalau ditanya salah satu kebijakan tentang membangun ulang, berarti kan restrukturisasi. Ya, jawabannya adalah perestroika. Ya. Oke, sudah mengerti? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 23. Di soal ini yang ditanyakan adalah, dalam sebuah penelitian sejarah, peneliti terkadang harus menentukan berapa usia dari peninggalan yang ditemukan. Hal tersebut dapat sejarawan lakukan di tahapan. Sebelum kita menjawab ini tahapannya ada di mana, kita bahas dulu. Sambil mengingatkan ke kamu ya bahwa
tahapan penelitian sejarah secara basic itu ada 4 tahapan. Bisa kamu tambahin tapi terserah, tapi memang pada dasarnya ada 4. Nah ini, tahapan paling pertama itu heuristik, tahapan pengumpulan sumber. Lalu tahapan kedua adalah kritik, verifikasi, tahapan kita menguji sumber tersebut yang sudah kita dapatkan. Lalu sumber yang sudah diuji ini, kita masukkan ke tahap interpretasi atau tahap penafsiran sumber. Dan terakhir baru historiografi, penulisan sumber. Berkaitan dengan soal tahapan untuk menentukan berapa usia dari peninggalan itu ada di bagian kritik. Jadi perlu kita ketahui bahwa kritik ini ada 2. Ada kritik eksternal dan internal. Kritik internal jelas itu kalau dalaman ya. Nah ini kalau usia benda itu masuk ke dalam kritik eksternal. Jadi kritik eksternal itu ada beberapa bagian yang dikritik, yang diuji. Pertama bahan sumber. Apakah betul nih sumber yang ada ini sesuai dengan zamannya? Kayak misalkan apakah betul batu ini betul pada zaman kerajaan Tarumanegara? Bisa aja kan buatan sekarang bukan dari batu, bisa aja dari semen, bisa aja seperti itu. Atau misalkan kitab, kertasnya misalkan kitab ini menggunakan kertas HVS, kan nggak mungkin ya, maksudnya di zaman kerajaan Hindu Buddha itu sekitar abad awal-awal Masehi gitu, kertasnya sudah kertas HVS itu. Seperti itu kan, itu sumber-sumber yang kita uji dari segi bahannya. Lalu berikutnya latar belakang penulis, kita pun wajib tahu juga gitu loh. Ketika ingin membuat sebuah penelitian gitu, buku-buku atau sumber-sumber yang kita gunakan harus jelas penulisnya. Jika kaitannya penelitian kita sejarah, jelas buku yang sangat menunjang penelitian kita yang bagus itu adalah buku yang penulisnya itu adalah penulis yang memang punya latar belakang sejarah, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiganya adalah tadi ya, yang saya sudah omongin bahwa di kritik eksternal ini ada penentuan usia sumber. Penentuan usia sumber ini bisa kita gunakan, kita gunakan lewat 3 cara. Pertama kimiawi. Kalau kimiawi itu berarti kita menggunakan uji karbon biasanya. Jadi untuk menentukan usia sumber kita menggunakan uji karbon. Lalu berikutnya ada stratigrafi. Kalau stratigrafi ini melihat bagaimana melihat dari lapisan mana sumber ini ditemukan. Biasanya semakin dalam sumber ditemukan, berarti semakin tua usianya. Kurang lebih seperti itu. Satunya lagi, tipologi. Kalau tipologi dari segi permukaannya. Biasanya kalau misalkan sumber ini kasar, biasanya usianya lebih tua dibandingkan yang halus. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi jelas jawabannya untuk nomor 23 ini, menentukan usia dari sebuah peninggalan itu bisa kita gunakan di tahapan verifikasi atau kritik, khususnya kritik eksternal, itu ya. Oke, sudah jelas? Kita lanjut ya ke soal nomor 24. Jadi sempat nih di masa demokrasi terpimpin ini, tanda kutip pada tahun 1959 sampai bisa kita sebut 1965, 66, 67, 68 ya, tapi biasanya kalau di buku sumber kamu DPIM itu sampai 1966. Tanda kutip ketika ada super semar ya. Oke, jadi soal nomor 24 yang ditanyakan adalah, pada masa demokrasi terpimpin, RI pernah memulai konfrontasi dengan Malaysia karena Inggris mencoba menyatukan wilayah jajahannya di Nusantara. Salah satu partai politik yang ikut menyerukan Ganyang Malaysia adalah, jadi konflik Indonesia dengan Malaysia itu terjadi betul sesuai dengan soal karena Inggris menyatukan wilayah jajahannya. Apa saja? Pertama itu ada Tanah Malaya. Tanah Malaya, lalu Singapura, lalu ada Sabah, Sarawak, dan Brunei. Tuh. Ini ya, jadi ini 5 wilayah jajahan Inggris di Nusantara. Semoga terlihat di kamu. Nah, 5 wilayah jajahan ini disatukan oleh Inggris. Bagi Indonesia, ini merupakan bentuk dari neokolonialisme dan imperialisme. Itu bentuk dari penjajahan gaya baru. Jadi Indonesia tidak suka karena memang saat itu kita sedang menganut anti nekolim. Dan juga bagi Indonesia, langkah Inggris ini sama saja berlawanan dengan perjanjian Manila. Pokoknya ada sebuah perjanjian namanya perjanjian Manila atau konvensi Manila gitu ya, itu isinya memberikan pemilu kepada Sabah Sarawak karena memang Sabah Sarawak ini bagian dari Kesultanan Sulu di Filipina, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak bertentangan gitu. Nah, ini salah satu gambarannya. Ini ya.
Jadi memang penyatuan Federasi Malaysia oleh Inggris ini uh, bingung ya. Jadi di Malaysia sendiri ada gerakan revolusioner yang memang melawan itu, tapi ada juga yang mendukung itu gitu. Jadi yang sebelah kanan itu ada Ganyang Malaysia ya. Nah itu memang dari kita gitu loh. Nah terus sebelah kirinya kaum ibu kami sedia mempertahankan Malaysia hidup tengku hancur Soekarno. Nah itu konteksnya di Malaysianya yang mendukung penyatuan Federasi Malaysia ini. Kenapa kita nggak suka? Tadi alasannya sudah saya jelaskan, kurang lebih gitu. Kalau kita lihat dari gambar yang Ganyang Malaysia, itu ada salah satu simbol partai tertentu yang ada di Indonesia, ada Palu dan Arit. Nah, jadi gini, Partai PKI ini dia sangat mendukung konfrontasi dengan Malaysia. Kenapa? Jadi di masa itu, di masa demokrasi terpimpin, PKI mencoba untuk mendekati Soekarno. Jadi segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh Soekarno ini didukung, gitu. Saat itu partai-partai Islam yang Muslim itu rada sedikit tidak dekat dengan Soekarno. Terlebih setelah di tahun 60 Masyumi dan PSI dibubarkan gitu ya, karena memang katanya ada sebuah informasi bahwa ada beberapa anggota dari Masyumi dan PSI ini ikut dalam PRI Permesta. Tapi permasalahan utamanya adalah selain yang tadi, kaum Muslim, partai-partai Muslim ini tidak suka dengan Soekarno saat itu karena memang Soekarno sedang melakukan apa ya kayak poligami gitu. Jadi kayak nikah dengan beberapa wanita. Jadi kayak um, apa ya walaupun memang di muslim itu ada ibaratnya ya sunnah Rasul menikahi maksimal 4 istri, tapi memang perempuan-perempuan yang tanda kutip misalnya di NU, nah mereka tidak suka, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi jelas sih sebenarnya dari segi gambar juga ya bahwa nomor 24 ini jawabannya adalah PKI. Kita lanjut ya, mengerti ya semua ya. Lanjut ke nomor 25. Sorry, saya belum hapus. Oke, kita lanjut. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah bentuk nyata ASEAN dalam rangka tidak ikut campur ke dalam perang dingin adalah dengan mengadakan kesepakatan negara ASEAN yang bebas dan netral yang diadakan di Kuala Lumpur, yaitu, nah, opsi-opsi di soal ini itu menunjukkan berbagai organisasi yang ada gitu loh selama perang dingin. Nah, kita bahas satu-satu. SEATO. SEATO itu kan Southeast Asia Treaty Organization, itu fakta pertahanan militer di wilayah Asia Tenggara yang dibuat oleh AS. Tanda kutip untuk membendung komunis supaya tidak masuk ke Asia Tenggara. Walaupun lucunya, organisasi ini hanya diikuti oleh tanda kutip yang orang negara Asia Tenggaranya ya. Itu hanya Filipina dan Thailand, sisanya yang lain bukan gitu. Bisa kamu lihat di layar kamu juga bahwa SEATO ini didirikan pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lalu negara tergabung yang di awal itu ada AS, Prancis, Inggris, Australia, Selandia Baru, Filipina, Thailand, dan Pakistan. Itu. Indonesia tidak ikut karena memang kita mencoba untuk netral walaupun kita memang dekat dengan Barat saat itu. Ya. Oke, terus selanjutnya ada ANZUS. ANZUS itu singkatan juga. Australia, New Zealand, United States Security Treaty. Itu tanda kutip sama juga fakta pertahanan militer untuk Australia, di wilayah Australia, New Zealand, dan United States. Jadi ini dibentuk oleh Amerika juga sama aliansi antara tiga negara itu untuk membendung komunis supaya tidak masuk ke wilayah tiga itu. Ini dibentuk di sekitaran tanggal 1 September 1951. Itu ANZUS. Jadi ini bagian dari bentukan AS ya, SEATO ANZUS itu. Bersama juga dengan NATO, CENTO atau METO. Lalu berikutnya ada SEAN-WFZ. Ini kepanjangannya dari Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, adalah bagian dari bentuk kerjasama di dalam ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN ini mencoba untuk tidak ikut ke dalam perang dingin. Makanya mereka daripada mengikuti organisasi-organisasi bentukan Amerika Serikat ataupun Uni Soviet, mereka mending bikin sendiri gitu. CNWFZ ini sebenarnya bagian dari Jovan ya, yang nanti kita bakal bahas di selanjutnya di opsi D. Nah, CNWFZ ini pada akhirnya disepakati sekitaran tahun 95. Itu pun setelah ada Jovan dulu, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Jovannya sendiri itu adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Jadi adalah bagian dari kerjasama AS juga. Pokoknya sama, tidak ingin masuk ke blok barat ataupun blok timur, kurang lebih gitu. Nah, ini gagasan ini, Jovan ini ditandatangani sekitaran 27 November 1971. Ya. Lalu yang terakhir, opsi E itu AFTA.
Ini kepanjangannya ASEAN Free Trade Area. Ini kerjasama ekonomi di bidang ASEAN ya, di organisasi ASEAN. Didirikan sekitaran 1992. Pada akhirnya awalnya cuma 6 negara, tapi akhirnya jadi lebih banyak, jadi 10 hingga saat ini gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang ditanyakan di sini adalah ASEAN tidak ikut campur dalam perang dingin, mengadakan sepakatan negara ASEAN yang bebas di Kuala Lumpur ya, jelas sih jawabannya ya, Jovan. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Jadi yang tadi sudah jelas. Nomor 26. Penerapan politik luar negeri bebas aktif, ingat ya, bebasnya itu tidak memihak. Konteksnya karena memang ini sedang perang dingin. Tidak memihak. Oke, kita geser dulu. Ini untuk bebasnya ya. Terus aktifnya, aktif dalam perdamaian dunia. Kurang lebih gitu. Jadi kita bagi ke soal ya. Penerapan politik keluarga bebas aktif yang dicanangkan oleh Indonesia nyatanya tidak benar-benar membuat RI netral. Hal ini dikarenakan RI di setiap masanya cenderung condong ke salah satu blok. Contohnya saat masa Kabinet Sukiman, kita condong ke blok barat dengan menandatangani kesepakatan bantuan MSA, Mutual Security Act ya. Sedangkan di masa Ali Sastroamidjojo, kita mulai condong ke blok timur. Penyebabnya RI lebih condong ke timur adalah ini sebenarnya memang sih kita sempat pindah-pindah ya, karena konteksnya ketika Sukiman, oke, kita boleh ke blok barat, tapi setelah itu prosesnya kan memang dari pasca perjanjian KMP kita mencoba untuk wilayah Irian Barat ini kembali ke Indonesia, kurang lebih seperti itu. Di masa Ali itu Indonesia sempat meminta bantuan PBB, tapi PBB-nya pasif gitu loh. Karena memang kan Belandanya bagian, misalnya dekat dengan Amerika Serikat gitu loh. Terus konflik ini belum terlalu menjadi konflik yang ada hubungannya banget sama Amerika, jadi Amerika biasa aja. Cuman setelah Uni Soviet dan Tiongkok membantu apa namanya, membantu Irian Barat, baru AS ngebantu kita. Jadi memang kalau ditanya kenapa sih RI lebih condong ke blok timur, ya penolakan AS, tanda kutip penolakan di sini maksudnya gini, AS pasif tidak membantu RI untuk merebut Irian Barat karena tadi ya kedekatan dia dengan Belanda. Nah, setelah Uni Soviet memberikan pasokan ke Indonesia berupa 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli, pokoknya banyak banget, sampai dia ngasih kayak apa ya, pesawat siluman gitu loh yang memang tidak bisa kedetek gitu. Sampai itu terus dia ngasih juga orang-orang, tanda kutip orang-orang dia gitu, Uni Soviet, untuk mengatur strategi melawan Belanda di Irian Barat. Lalu setelah itu Tiongkok kasih juga bantuan persenjataan berupa senjata laras panjang Chung gitu. Nah itu. Setelah itu, kan ibaratnya ketika kita mau ngambil bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok, secara tidak langsung kita ke blok timur kan. Nah mulai tuh Amerika ketakutan karena takut terjadi teori domino. Mereka percaya bahwa ketika ada teori domino, jadi kan kalau kamu tahu domino ya, kamu susun domino tuh, terus begitu jatuhin satu, pasti jatuh semuanya. Nah Amerika tuh takut seperti itu. Jadi kan Uni Soviet itu di utara Asia ibaratnya, Eropa Asia gitu ya. Terus turun di bawahnya Tiongkok itu komunis, Korea Utara komunis, Vietnam komunis. Terus masuk nih ke Indonesia. Kalau Indonesia komunis, nah bahaya nih, Australia bisa. Terus kalau misalkan satu sentral gitu udah komunis, bisa merambat ke kanan kiri, kurang lebih gitu. Nah, makanya Amerika takut. Akhirnya untuk konflik Irian Barat ini selesai dengan bantuan Amerika, walaupun awalnya dia nolak gitu ya. Oke. Kita lanjut, udah jelas ya. Jadi kenapa sih kita pindah-pindah gitu ibaratnya, pindah-pindahan gitu, pindah-pindahan apa namanya, blok, karena memang awalnya AS tidak membantu gitu. Oke, ini sudah jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Soal nomor 27 ini yang ditanyakan adalah, untuk menindaklanjuti petisi Sutarjo, pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah komisi pada tahun 1940, yakni, oke, sebelum kita lanjut ke soal nih, saya ingin ngasih tahu ke kamu bahwa Komisi Sutarjo itu tidak ada, ini hanya pengecoh saja, itu ya. Volksraad itu adalah parlemen di masa Belanda. Jadi ketika apa ya? Ketika Belanda namanya nama parlemen itu Volksraad. Coba saya ketikin dulu ya. Nah, di opsi berikutnya ada Komite van Actie.
Komite Pengasapan Aksi ini dibuat oleh Soekarno dan Adam Malik gitu di tahun 1945. Fungsinya untuk melucuti senjata-senjata Jepang, kurang lebih seperti itu gitu loh. Dan memang ini merupakan komite yang gabungan dari beberapa barisan-barisan pemuda, kurang lebih kayak barisan laskar gitulah. Kan laskar itu adalah tentara Indonesia yang memang tidak sekolah militer, tapi mereka punya keinginan untuk melawan Belanda, kurang lebih seperti itu. Lalu opsi D-nya Komisi Visman. Ini komisi yang dibentuk oleh parlemen Volksraad di masa Belanda itu pada tahun 1940 untuk mengumpulkan keterangan kayak voting gitu loh ke Indonesia mengenai perubahan tata negara. Jadi kan petisi Sutarjo sendiri itu keinginan Sutarjo dalam 10 tahun kemudian ada kumpulan antara Belanda dengan Indonesia membicarakan perubahan dari yang ada di Indonesia. Tanda kutip Sutarjo ini menginginkan Indonesia merdeka tapi di bawah Belanda, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya dampak dari petisi Sutarjo ini ada komisi Visman voting. Jadi Indonesia lebih enaknya mau kemana nih gitu, mau merdeka di bawah Belanda atau tetap di Belanda aja gitu ya. Nah, komisi ini kenapa dinamakan komisi Visman? Karena memang pemimpinnya adalah Dr. Visman. Gitu. Oke, kita lanjut. Lalu ada lagi Cho Sang-in. Cho Sang-in itu parlemen juga, kurang lebih seperti parlemen lah ya. Jadi ini suatu badan yang bertugas untuk mengajukan usul kepada pemerintahan Jepang, lalu menjawab pertanyaan mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang gitu loh. Jadi badan ini dibentuk tanggal 1 Agustus 43 gitu. Jadi kalau di Belanda nama parlemennya Volksraad, kalau di Jepang namanya Cho Sang-in gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jelas sih sebenarnya jawabannya kan D, Komisi Visman gitu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 28. Sorry saya juga lupa lagi, belum dihapus sebentar ya. Oke. Soal nomor 28 ini yang ditanyakan adalah pemimpin pemberontakan peta pembela tanah air di Blitar adalah, jadi di masa pendudukan Jepang yang hanya 3,5 tahun ini ada banyak perlawanan-perlawanan gitu ya. Nah, saya hanya jelaskan beberapa saja yang memang sangat terkenal. Pertama, itu ada pemberontakan di wilayah Aceh, di tepatnya itu di Chotplieng lah ya. Itu dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama. Dia melihat bahwa di masa Jepang ini, Jepang sangat kejam dan sangat sewenang-wenang gitu. Apalagi ketika dia melaksanakan namanya romusa atau kerja paksa. Itu. Jadi bentuk kemirisan dia itu dinyatakannya itu dengan perlawanan terhadap Jepang. Gitu ya. Jadi ingat ada perlawanan di Aceh, itu dipimpin oleh Abdul Jalil. Masalahnya adalah karena romusa, kurang lebih gitu. Oke. Terus yang keduanya, ada perlawanan rakyat di Singaparna. Tasik lah ya mungkin kalau sekarang. Nah, perlawanan di Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kenapa sih dia bisa melawan? Karena dia itu menghormat kepada matahari. Jadi Jepang itu punya suatu kebudayaan namanya Seikere. Seikere itu membukukan badan ke arah matahari terbit. Kenapa harus seperti itu? Karena Tenno atau Kaisar Jepang itu dianggap sebagai Amaterasu Omikami, dewa matahari gitu loh. Karena memang jauh tempatnya dengan Jepang, jadi akhirnya pengganti membukukan badan mereka ke arah Tenno itu dengan cara membukukan kepada matahari terbit gitu. Jalan Mustafa yang seorang Kiai Haji jelas dong nggak mau ya, ibaratnya harus membungkukan diri gitu loh ke arah matahari gitu. Alasannya jelas. Oke, terus berikutnya ada perlawanan PETA. PETA itu adalah satu organisasi pembela tanah air, tanda kutip tentara cadangan yang dibuat oleh Jepang gitu. Nah, ternyata PETA ini sempat memberontak di Blitar, di Aceh juga sempat. Tapi yang sangat besar tuh di sini di Blitar, dipimpin oleh Supriyadi. Penyebabnya karena apa? Balik lagi tadi, Jepang ini walaupun 3,5 tahun, tapi ternyata pendudukannya itu sangat kejam dan sewenang-wenang gitu ya. Jadi miris berawal dari situ. Lalu berikutnya ada perlawanan di Indramayu gitu loh. Nah, perlawanan di Indramayu ini dipimpin oleh Madria. Ini kenapa terjadi? Karena saat itu rakyat Indramayu sendiri menderita karena Jepang membuat kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Jadi saat itu Jepang sangat menitik beratkan kepada pengumpulan beras. Jadi memang ada pengumpulan paksa. Banyak ya, ada kayu jati, ada pakaian, ada makanan, beras khususnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pemberontakan atau perlawanan pribumi terhadap Jepang. Beberapa dari itu. Nah, kalau kita lihat di opsi, Semaun itu salah satu tokoh dari PKI ya. Tapi dia melakukan pemberontakan, tapi bukan di zaman Jepang. Di tahun 1926, pemberontakan PKI.
melawan kolonial Belanda. Gitu. Kiai Sumulangu dengan Amir Fathah juga bukan, karena dia itu DITI Jawa Tengah. Konteksnya itu sekitaran setelah kita merdeka gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, udah ya, itu saja. Jadi jelas jawabannya? Berarti apa? Supriyadi ya? Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Di soal nomor 29 ini ditanyakan negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance pada saat berlangsungnya PD1. Jadi, ciri-ciri dari PD1 atau PD2 itu uniknya sudah bisa terbaca ya, bahwa terbentuk kubu-kubuan. Atau ada apa ya, fakta militer, kurang lebih seperti itu. Nah, fakta militernya terbentuk selama Perang Dunia I ini ada dua kubu. Pertama ada Triple Alliance yang terbentuk di 1882. Anggotanya itu Jerman, Austria-Hungaria, Italia. Bahkan sebenarnya sebelum 1882, sebelum Italia bergabung itu sebenarnya Triple Alliance ini terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia. Cuman di sekitaran akhir abad ke-19 ini, Jerman konflik sama Rusia. Jadi Rusianya nggak suka dengan sikap Jerman yang membantu Turki Utsmani. Padahal saat itu Rusia sedang melakukan politik air hangat di wilayah Balkan yang sedang dikuasai oleh Turki. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Rusianya konflik sama Turki, Jermannya malah membantu Turki, kurang lebih gitu. Jadi akhirnya Rusia keluar dari Triple Alliance. Hingga sempat ini menjadi duo alliance, hanya Jerman dengan Austria-Hungaria. Barulah nanti Italia bergabung. Walaupun Italia nanti 1915, setahun setelah terjadi Perang Dunia I, itu dia keluar dari kubu Triple Alliance. Oke, itu satunya lagi ada Triple Entente. Ini Triple Entente terbentuk untuk menandingi adanya Triple Alliance. Triple Entente terbentuk 1907, terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Itu ya. Jadi akhirnya Rusia masuk ke Triple Entente. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ditanyakan di soal nomor 29 ini adalah negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance. Sudah jelas jawabannya ya? Berarti Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Yang lebih seperti itu. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 30. Peristiwa 11 September memberikan Amerika Serikat alasan untuk menginvasi. Kamu tahu nggak sebenarnya peristiwa 11 September ini apa? Sebenarnya kan peristiwa 11 September ini, maksud 11 di sini itu 9/11 ya? Iya. Tanggal 11 bulan tanggal 11 bulan 9 2001 kan ya? Memberikan Amerika alasan untuk menginvasi. Jadi gini, ini sorry ya, ini kayaknya tadi aku salah mengartikan, jadi kita hapus dulu aja. Bahwa kita tutupi dulu yang ini. Nah, ini kan harusnya, ya maksudnya 11 lah ya. Ini harusnya 11. Ya. Nah, jadi tanggal 11 September tahun 2001, Osama bin Laden ini diduga menjadi tersangka peristiwa 9/11. Peristiwa 9/11 itu kan peristiwa WTC, gedung World Trade Center ini kan ditabrakkan pesawat, terus dalam pesawatnya ada bom kan, kurang lebih seperti itu. Nah, tersangkanya adalah Osama bin Laden, fotonya itu ya. Tuh, dan diduga Osama bin Laden ini dia disembunyikan oleh satu organisasi di Afghanistan, yakni Taliban. Cuman kan di opsi soal tidak ada Taliban atau Afghanistan gitu ya. Nah, jadi memang ini ada hubungannya dengan peranan Saddam Hussein. Saddam Hussein yang memang sudah dendam kepada Amerika Serikat karena Perang Dunia Kedua ini, dia mencoba untuk mendukung Osama. Jadi karena bagi Saddam itu kita sama-sama Muslim gitu. Jadi akhirnya dia mendukung Osama. Nah, saat itu karena memang Amerika Serikat sedang fobia dengan yang namanya orang Arab, Muslim, tanda kutip lah, ketika Saddam mendukung Osama, berarti Saddam sama kesannya itu teroris gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Saddam Hussein yang saat itu sebagai presiden Irak, yang mau tidak mau diserang juga oleh Amerika Serikat. Jadi peristiwa 11 September ini memberikan Amerika Serikat alasan untuk menginvasi Irak. Kurang lebih seperti itu ya. Maaf ya, tadi ada salah angka. Itu saja paling dari saya. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, kamu boleh tanyakan di tutor. Seperti itu. Jadi
Terima kasih untuk sobat Oleh. Demikian bahasan kita hari ini. Terus berjuang, sebab tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Jadi terus latih juga kemampuan kamu dengan terus mengerjakan paket-paket kejar. Kalau memang tidak bisa, tanyakan saja di tutor. Itu paling dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.